Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam majelis yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bentuk amal soleh kita. Semoga dengan amal soleh ini Allah memudahkan urusan-urusan kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang ke-15 yaitu bab muhafadzati alal amal, yaitu bab tentang menjaga konsistensi, menjaga kontinuitas amal perbuatan, yaitu amal ibadah. Ini menjadi suatu nasihat bagi kita agar amal-amal yang kita lakukan, terutama adalah amal-amal soleh, amal-amal ibadah, itu sebaiknya untuk dijaga keberlangsungannya dan tidak berhenti sesaat, ya. Tetapi kita terus menjaganya. Semoga dengan itu kita menjadi hambanya yang soleh. Hadis yang ke-154, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takum misla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, janganlah seperti engkau seperti fulan, ya. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dahulu dia bangun untuk sholat malam, tetapi kemudian meninggalkan sholat malam. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini langsung diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Beliau langsung mendengar sabda Rasulullah kepada dirinya. Ini merupakan satu nasihat yang sangat penting, ya. Jadi seorang khalifah langsung berbicara kepada rakyatnya dan memanggil namanya, ya, wahai Abdullah, ya. Ini nasihat yang kemudian benar-benar oleh Abdullah bin Amr al-As ini dipegang terus menerus, sehingga Abdullah bin Amr al-As ini dikenal dengan ibadah yang ibadahnya yang sangat tekun, mulai dari masa mudanya sampai kemudian usia senja, ya. Jadi sampai kemudian di waktu terjadi huru-hara, ya, di kalangan kaum muslimin, ya, tentang perebutan kekhalifahan itu, ya. Ada
huru hara seperti itu, Abdullah ini kemudian lebih baik diam, ya, mengasingkan diri, kemudian dia tekun beribadah. Ya, jadi ini karena mungkin terinspirasi dari nasihat Rasulullah ini, wahai Abdullah, ya, jangan kamu seperti fulan dahulu, dia rajin mengerjakan sholat malam tapi kemudian meninggalkan. Nah, jadi ini Abdullah ini dikenal amal-amalnya itu selalu kontinu, rajin beribadah sampai di waktu tua, di mana dia sudah kesusahan untuk melaksanakan amal-amal karena udzur, ya, faktor usianya. Jamaah yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memberikan manfaat pada kita. Yang pertama tentang kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama si A, si B, ya, si C, ya, yang dahulu rajin sholat malam tetapi menggunakan wahai fulan, ya, jangan seperti si fulan, ya. Jadi penyebutan fulan, ya, si anu, ya, si anu kalau dalam bahasa kita itu, ya, seseorang, ya, si anu ini ya, tentu ada hikmahnya. Yang pertama tentu adalah kemudian menghindari ghibah, ya, membicarakan kejelekan orang lain, ya. Jadi ini tidak menyebut langsung namanya, ini dengan tujuan tidak menyebarkan aib, ya. Jadi itu yang lebih diutamakan itu adalah konten, ya, isi dari nasihat itu, bukan siapa-siapa, ya. Siapa itu bisa berubah, ya, tetapi kalau apa yang dilakukan itu adalah jelek, maka ya itu jelek siapapun yang melakukan, ya. Nah, kalau yang dilakukan itu adalah kebaikan, siapapun yang melakukan, ya, entah itu dari kalangan presiden, dari kalangan rakyat jelata, kalau yang dilakukan itu kebaikan maka adalah kebaikan pula. Maka Rasulullah SAW tidak menyebutkan si A, si B, tapi langsung dengan istilah si fulan, ya. Janganlah seperti si fulan, ya. Jadi siapapun, ya, yang meninggalkan sholat tahajud yang dulu biasa dilakukan, ya, jangan. Jadi lebih kepada inti dari nasihat itu, ya, inti dari perbuatan itu. Jadi fokus pada pelajarannya. Kemudian juga penyebutan nama fulan ini itu barangkali orang yang merasa disebut itu kan orang lain tidak tahu, ya. Mungkin si C, ya, si C merasa itu menawa aku, ya. Tetapi karena tidak langsung disebut si C, janganlah seperti si C, ya. Maka harapannya si C ini ada perubahan, ya, dengan seperti itu. Dan tidak ketahuan orang bahwa itu tujuannya adalah menunjukkan si C, tetapi dengan kata fulan, ya. Jadi harapannya adalah orang yang mendengar, ya, yang dimaksud itu akan terjadi perubahan. Seperti itu, ya. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kemungkinan orang yang bersangkutan ini akan bisa berubah setelah dia mendapatkan stigma atau vonis, ya, dari Rasulullah SAW itu, karena yang menggenggam hati seseorang itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering, ya, mendengar kajian mengajarkan tentang satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balikkan hati manusia, ya, kadang condong kepada ketaatan, kadang condong kepada kemalasan dan sebagainya. Maka kita selalu di setiap pagi dan sore itu ada satu zikir harian itu kita ucapkan, ya, kita mohonkan pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi karena memang
hati manusia itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon agar kemudian apa-apa yang dahulu kita sering lakukan berupa amal kebaikan, amal soleh, ya kita jaga, ya jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Memang kadang sesuatu saat itu kita ada rasa malas, tetapi malas itu kemudian jangan dituruti terus menerus, ya dituruti terus menerus. Buang rasa malas itu, lawan dengan tekad, ya. Kemudian ada sakit, ya kalau sakit ya kemudian itu ada uzur, ya uzur, ya kemudian insya Allah dengan uzur itu Allah akan tetap mencatat kebiasaan seseorang, ya. Jadi kalau kebiasaan orang itu di dalam misalnya dalam keadaan mukim itu kok kemudian dia menjaga wudunya, kemudian dia safar karena sulit mau menjaga wudunya, maka dicatat, ya seperti kebiasaannya. Maka sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi penyebutan fulan itu harapannya adalah seperti itu, ya. Jadi orang yang dimaksud itu tidak merasa minder, ya atau merasa serik, ya. Jadi juga tidak terjadi ghibah, ya. Dan kemudian yang lebih fokus dari itu adalah pelajaran di dalamnya itu. Siapapun pelakunya, kalau itu amal kebaikan maka tetap dicatat sebagai amal kebaikan. Kalau itu adalah amal kejelekan, maka siapapun pelakunya maka itu adalah amal kejelekan pula dinilainya, ya. Jadi tidak menyebut nama orangnya tetapi fulan, ya fulan atau fulanah begitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada hadis ini ada anjuran untuk memelihara amal soleh, istiqomah, ya. Jadi inti utama dari hadis ini adalah konsisten di dalam melaksanakan amal kebajikan, ya, terutama adalah amal-amal sunnah yang sudah biasa dilakukan, ya. Dan larangan untuk menjadi seperti si fulan ini adalah peringatan keras terhadap terputusnya amal kebaikan, ya. Jadi larangan jangan seperti si fulan, ya, ini adalah larangan, ya. Larangan terputusnya amal kebajikan yang rutin dilakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sikap istiqomah di dalam kebaikan itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang istiqomah, ya, di dalam suratnya, ya, Al-Ahqaf ayat yang ke-13, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tetap teguh, ya, di dalam pendiriannya, tetap menjaga kontinuitas ibadahnya, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Jadi istiqomah ini merupakan sesuatu amal yang oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga memujinya, ya, dengan memberikan harapan tidak ada rasa khawatir dan juga duka cita terhadap orang yang istiqomah di dalam kebenaran. Maka istiqomah di dalam amal soleh itu adalah dengan cara melakukannya secara konsisten, ya, tidak terputus-putus. Ya, jadi ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa amalan yang paling dicintai adalah amal yang dilakukan secara konsisten, ya, meskipun amal itu kadang sedikit, tetapi konsisten itu lebih dicintai. Jadi kalau misalnya seseorang membiasakan karena menjaga diri, ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, menjaga diri, maka daripada engko nek kerinan, ya, maka sholat witirnya itu sebelum tidur, ya. Jadi sebelum tidur, boleh juga setelah ba'diyah isya, ya, kemudian sebelum pulang dari masjid, ya, dia witir dulu, ya. Kemudian kalau nanti malam
bangun bagaimana? Ya tinggal sholat yang sholat malam tidak kemudian ditambahi dengan witir. Nah, ini karena Rasulullah SAW ya di dalam salah satu sabdanya akhabu a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kontinu, yang berkelanjutan ya, meskipun amal itu sedikit ya. Jadi lebih lanjut ya Imam An-Nawawi ya menjelaskan bahwa meninggalkan amalan sunnah yang dibiasakan itu dapat menjadi tanda lemahnya iman ya. Jadi yang kebiasaan ini kok sholat qobliyah subuh ya, kemudian kok beberapa kali wis ora sholat qobliyah subuh langsung melu jamaah subuh tapi qobliyah kemudian wis mulai aras-arasan. Ini merupakan satu kelemahan iman dan membuka pintu untuk godaan setan ya. Jadi setan akan terbuka pintunya untuk lebih menggoda ya. Jadi undene ya ora apa-apa ora qobliyah subuh ya. Sing penting lah salat fardhune kuwi ora telat ya. Nah, tadi nanti akan menggoda lagi. Sing penting lah iso oleh jamaah telat-telat ora apa-apa. Nah, ini karena kebiasaan yang ditinggalkan itu sedikit demi sedikit itu membuka pintu setan untuk menggodanya. Maka kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan itu seyogianya ya untuk selalu dilakukan ya. Jadi rasa malas itu ditinggal ya, dilawan ya. Ini nek upamane tak biarkan, ini kemudian nanti akan membuka pintu peluang setan untuk menggoda yang lebih lagi. Maka wis tak usaha seperti itu. Sekarang misalnya subuhnya itu pagi sekali ya, kemudian alarmnya ya diganti gitu, lebih dikasih ke ya, orang kita tambah 10 menit ya, tadinya mungkin 3:30 ke alarm muni nyat ya, masih ada waktu beberapa saat untuk sholat. Tapi nek saiki 3:30 isih kudu harus ke kamar mandi buang hajat, kemudian wudhu, nanti cuma tinggal beberapa rakaat sudah langsung terdengar subuh. Nah kemudian ini kita ganti ya, jadwal alarmnya lebih dipagikan ya, dilawan ya. Rasa malas itu dilawan dengan usaha-usaha yang nyata. Wah ini nek upamane aku turune rodok kewengen ya, kemudian tangine ya tadi aras-arasan ya. Tidur lebih awal ya, lebih awal ada kebaikan ya, tidur lebih awal itu ya. Jadi tidak biasa begadang, karena begadang itu tidak ada kebaikan kecuali begadang dalam ketaatan, dalam misalnya dalam kajian atau apa ya. Tapi begadang dalam hal ngobrol itu tidak ada kebaikan di dalamnya ya. Maka lebih baik tidur lebih awal sehingga bisa bangun lebih awal pula, sehingga bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan sholat tahajud. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika Abdullah ya, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan yang dahulu dia bangun malam tetapi kemudian meninggalkan sholat malam. Ini larangan ini adalah bagi yang mengamalkan amal soleh kemudian meninggalkan ya, karena kemudian sholat malam kayane ya ora ngaruh banget ya, ora ngaruh banget ya, dagangane ya biasa. Nah, dia sudah mulai ada rasa benci. Tetapi kalau misalnya meninggalkan amal-amal itu karena udzur ya, yang udzur yang syar'i ya, bisa kemudian diqadha ya. Jadi amal-amal sunnah yang biasa dilakukan sholat tahajud itu kalau misalnya malam itu kok karena mungkin dingin sekali atau sampai ketiduran gitu, malas rasa malas itu ya kadang manusiawi ya.
kemudian dia kerukup tidur lagi, kemudian biasa sudah dilakukan, maka kemudian bisa diqadha, dia mengqadhanya, dan itu insya Allah Allah akan tetap mencatatnya ya sebagai amal yang biasa dilakukan ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda ya, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka ditulis baginya sebagaimana ia beramal ketika sehat dan bermukim, au kama qala Rasulullah SAW ya. Jadi kebiasaan itu ditulis amal-amal yang biasa dilakukan ketika kebiasaan yang dilakukan itu. Jadi misalnya kayak sehat dia selalu sholat tahajud, kemudian ketika sakit dia tidak kuasa untuk melakukan sholat itu, dia tetap dicatat melakukan sholat tahajud itu. Ketika dia mukim itu dia biasa melakukan sholat sunat ya, duha ya. Tapi ketika dia safar ya, karena di safar itu urusannya kadang tidak terduga ya, kadang tidak terduga dan agendanya mungkin padat begitu, maka dia tidak sempat sholat duha, maka kebiasaan yang dilakukan itu dicatat sebagai amal-amal yang sudah biasa dilakukan ketika dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan bermukim. Maka ketika kita sempat ya, ketika kita sehat ya, kita biasakan, rutinkan dalam amal-amal yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan, karena sebaik-baik amal itu adalah amal yang dilakukan terus-menerus meskipun itu amal itu sedikit ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah keutamaan salat, keutamaan ibadah sunnah ya. Jadi ibadah sunnah ini adalah pelengkap dari dan juga penyempurna bagi ibadah wajib ya. Meskipun ya hadis ini secara spesifik membahas tentang sholat malam ya, sunnah ya, tetapi pesan ini berlaku untuk amal-amal yang lain, bahwa amal-amal sunnah itu sebagai penyempurna dari amal-amal yang wajib. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana hadis qudsi ya yang diriwayatkan dari Imam Bukhari yang artinya, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah ya, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadikan pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia minta kepadaku, pasti aku akan memberinya, dan jika ia memohon perlindunganku, pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Nah, itulah salah satu fungsi ibadah sunnah ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ini penjelasan para ulama tentang hadis qudsi ini menunjukkan bahwa ibadah sunnah itu adalah jalan meraih kecintaan Allah. Ya, jadi karena ibadah sunnah itu adalah jalan meraih kecintaan Allah, maka nanti Allah akan memberikan cintanya kepada hambanya itu. Ya, jadi bagaimana usaha yang kita lakukan agar Allah mencintai kita? Ya, jadi agar Allah mencintai kita itu adalah dengan memperbanyak ibadah sunnah, sehingga Allah akan membimbing semua gerakan-gerakan tubuh kita, akan menjadi penglihatan kita ya, akan menjadi pendengaran kita, akan menjadi tangan kita, akan menjadi kaki kita yang kita gunakan itu ya. Ini tentu adalah sebagaimana sesuai dengan kemuliaannya ya. Jadi bukan kemudian ini adalah tangannya Allah, itu tidak ya. Allah Maha Suci dari yang seperti itu, tetapi Allah Maha memberikan karunia-Nya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya tentang ibadah, menjaga ibadah ya, ibadah sunnah ya. Kemudian pada hadis ini juga lebih ditekankan tentang sholat tahajud ya, qiyamul lail ya. Jadi amal-amal yang sunnah itu ada kategori-kategori ya tertentu. Nah, misalnya tentang sholat tahajud ini, nah,
ya Rasulullah SAW pernah bersabda ya, jadi amal ya sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ya ini jadi sholat malam itu adalah amal sunnah yang utama ya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ya ayat yang ke-79 itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyaba'asa rabbuka maqaman mahmuda ya, dan pada sebagian malam bertahajudlah ya. Jadi memang ayat ini pertama Rasulullah SAW ya yang diperintah ya. Tetapi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan juga sebagai petunjuk kita, pedoman hidup kita. Maka ayat ini pun juga memerintah kepada kita ya dengan meskipun itu sunnah tetapi dikuatkan ya, pada sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan bagimu ya, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu di tempat yang terpuji, maqam mahmudah ya. Jadi ke tempat maqam mahmudah itu ya suatu tempat yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di sana itu ada syafaatul kubra ya syafaat Rasulullah SAW itu akan mudah ya diberikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah sunnah, dan ini termasuk salah satu ibadah sunnah yang dikuatkan adalah sholat malam ya. Jadi ya Rasulullah SAW sebagaimana kita sampaikan tadi ya, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubati sholatul lail ya, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam ya. Jadi ini adalah merupakan satu anjuran ya agar sholat malam itu tetap dijaga, tetap dilakukan. Kalau dulu biasa melakukan ya, maka kemudian lakukan, jangan kemudian ditinggalkan ya. Allah memuji ya orang-orang yang biasa melakukan rutinitas sholat malam, yaitu lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat malam itu adalah sholat yang kemudian menjadi ciri khas orang-orang yang soleh ya, dan merupakan jembatan komunikasi antara seorang hamba dengan Allah, dan komunikasi yang lebih khusus ya, jadi berduaan dengan Allah ya. Jadi berduaan dengan kekasih kita ya, pasangan hidup kita itu kan sesuatu yang mungkin istimewa begitu nggih. Nah, ini lebih istimewa lagi berduaan dengan Allah, di mana ya di waktunya adalah waktu-waktu sholat malam itu ya. Kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain tidak tahu kita itu sholat malam jam berapa, seberapa lamanya, berapa rakaat, berapa khusyuknya, atau sampai kemudian meneteskan air mata atau tidak, itu benar-benar tidak ada orang yang tahu ya, kecuali kemudian diberitahukan ya. Ya naudzubillah ya, jangan sampai kemudian amal-amal yang sudah ini rahasia ya, hanya hubungan intim antara seseorang hamba dengan Rabb-nya itu kemudian diberitahukan ya. Kadang memang ada rasa malas dan sebagainya. Kemudian karena sholat malam itu adalah sholat yang sangat dipentingkan, bahkan Rasulullah SAW itu kalau misalnya terlupa di dalam sholat malam, mungkin karena capek ya, tugas kekhalifahannya ya, tugas kenabiannya, berdakwah ke sana kemari ya, karena Rasulullah SAW juga manusia biasa ya, yang juga secara fisik ya itu seperti pada umumnya manusia, ada butuh istirahat ya. Kemudian ketika dalam kondisi mungkin sangat capek dan sebagainya itu tidak sempat sholat malam, maka Rasulullah SAW menggantinya di waktu pagi ya, sebagaimana hadis yang berikutnya. Ini hadis yang ke-100
wa an ya. Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu sholatu mil laili min waza'i an ghairihi sholatu minan nahari sinta asrota rakaat ya rawahu Muslim ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tertinggal salat malam karena sakit atau yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat siang harinya 12 rakaat. Jadi sebagaimana kita mendengar juga dari Aisyah jadi Rasulullah SAW itu biasa sholat malam itu baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu dengan 11 rakaat. Itu kebiasaannya. Nah, kemudian di sini ada juga kebiasaan Rasulullah yang lain, apabila karena tertinggal sholat malam karena sakit atau karena urusan yang lainnya, karena sesuatu sebab yang lainnya, maka Rasulullah SAW sholat pada siang harinya 12 rakaat. Nah, ini hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita tarik ambil manfaat. Yang pertama tentang menjaga kontinuitas ibadah tadi, sebagaimana bab ini ya. Jadi nek upamane karena sesuatu sebab kok yang biasa dilakukan itu terlewatkan, maka nek iso dikodok ya, diganti ya. Sebagaimana ini Rasulullah biasa sholat malam, tetapi karena mungkin sakit atau karena sebab yang lain, maka kemudian di siang harinya mengkodok sholatnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ketika mengganti itu kalau siang hari sholatnya itu genap 22 atau 4 gitu ya, maka kemudian tidak yang biasa dilakukan 11 rakaat itu seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini, Rasulullah melakukannya menjadi 12, jadi digenapi. Artinya kalau kita melakukannya biasa cuma witir 3 rakaat, kok suatu saat terlupa tidak witir, maka siang harinya ya, siang itu antara subuh sampai zuhur itu waktu menggantinya itu diganti dengan 4 rakaat. Kalau yang biasa cuma 1 bagaimana? Ya diganti dengan 2. Kalau biasanya 5 ya diganti dengan 6 ya, jadi digenapkan begitu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi hadis-hadis yang kita sebutkan ini bahwa menganjurkan bagi kita untuk memelihara kebiasaan sholat sholat sunnah ya, kebiasaan amal-amal ibadah ya, amal ibadah yang biasa dilakukan ini jangan sampai kemudian berhenti ya, jangan sampai kemudian ditinggalkan, tetapi tetap diusahakan untuk dilakukan. Kalau ada kesempatan untuk kemudian mengqadha yang terlewatkan, maka diganti. Nah, misalnya tentang qadha sholat ini, kalau terkait dengan waktu, kalau biasa dilakukan di malam hari, ya lupa dilakukan di siang hari. Tetapi kalau karena sebab misalnya karena uzur yang lain, misalnya tentang tahiyatul masjid, ya ini melebu, sunahnya kan kemudian tahiyatul masjid, tetapi kemudian langsung duduk ya, langsung duduk kemudian baru kelingan, ya ini tidak ada qadha ya. Wallahu alam ya, seperti itu ya, tentang kalau sebab-sebab. Atau sukril wudu, wis wudu, nek lebar wudu kemudian langsung sholat sukril wudu, tapi ini lebar wudu wis langsung kegiatan yang lain ya. Kemudian mau lali urung sukril wudu, tak sukril wudu, tidak seperti itu. Insya Allah seperti itu ya. Jadi kalau terkait dengan sebab-sebab lain tidak disebutkan ya di dalam syariat itu.
Wallahu alam ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya, semoga dapat bermanfaat dan memberikan kita semangat untuk selalu menjaga amal-amal ibadah sunnah yang biasa kita lakukan, sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, karena dengan istiqomah itu Allah akan memberikan pujian ya, akan memberikan tempat maqam mahmudah ya, semoga diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.